ana rabbukum fa'budun. Kalau kau sudah di titik tajalli, maka di situ tidak ada yang menyembah dan yang disembah. Maksudnya tidak ada yang disembah dan yang menyembah. Ingkang kula badhe tanggetaken, kula niki salat, aku iki salat. Lah aku iki ngadep nang Allah. Banjur aku niki mboten enten. Lah Allah niku ngadep teng sinten Gusti? Niku kula Allah. Cukup semanten, ngapunten saderenge. Pun mesinmu nek rewel cengklungno kali berantas saya. Wong kate buyar kok ya. Pun setiap diri seorang hamba. Vokali ya sing kok ketokno, ojo revepe mburi. Nek rewel ya wis engko nek mulih cengklungno berantas ngono lho. Pun vokali vokali ya sing kok tokno iki vokali. Ojo revepe ono mburi. Ketika saat diri manusia itu sudah menyadari bahwasanya dinul haq ai dinut tauhid iku penting, akhirnya dia terima. Setelah dia menerima, muncullah mendapatkan satu kepahaman dari sebuah ilmu tersebut. Setelah paham, barulah dia melakukan pembuktian dari keimanan di dalam kebenaran dinut tauhid. Inilah yang kumaksud proses dari tahalli ke tajalli. Iki ben mboten bingung sampean. Proses di mana ada masih kesebut hamba dan Gusti, makhluk dan kholik, masih kesebut. Ini memang prosesnya seseorang melakukan bentuk tindakan tahalli, pembersihan dari pengakuan diri hamba yang segala-galanya. Itu namanya tahalli. Proses pembersihan dari hati terkait keakuan hamba. Dan ini jangan kita anggap bim salabim. Prosesnya kita ini kebanyakan itu jatuh bangun, Pak. Jatuh yang bangun, jatuh yang bangun. Kadang juga muncul, kadang hambanya gak muncul, gak muncul. Sehingga mengapa Gusti Allah dawuh dalam surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu, ditambahi fasabbih. Fasabbih niki adalah pembersihan, pensucian, tasbih. Fasabbih, bersihkan keakuan di dalam dirimu lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Artinya ketika saat masa kita sadar tadi pagi sampai sore,
keakuan kita masuk, maka malam hari bersihkan. Padahal jenengan tidak menginginkan keakuan diri hamba muncul, tapi tetap muncul. Fasabbih, maka bersihkanlah malam yang panjang. Inilah Pak yang kumaksud kholwat. Secara khusus itu sebagai pembersihan pada saat kita di waktu jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia, terus hati kita muncul keakuan diri makhluk. Bapak Ibu, ketika saat tahali ini sudah dibersihkan, maka dengan sendirinya akan muncul tajalli. Apa itu tajalli? Sudah tidak berlaku nama-nama, baik nama khalik maupun nama makhluk, sudah tidak berlaku. Bapak Ibu, bahkan Allah juga menjelaskan tentang hal ini. Nama Allah juga enggak ada, nama Huwa sudah tidak ada, nama Anta sudah tidak ada, nama Ana makhluk tadi juga tidak ada, karena nama Aku Allah. Ana Rabbukum fa'budun. Kalau kau sudah di titik tajalli, maka di situ tidak ada yang menyembah dan yang disembah. Maksudnya tidak ada yang disembah dan yang menyembah itu dalam sebuah kalimat. Enggak. Kalimatnya cuman ana, hanya itu. Tapi secara fisik terkontrol jenengan. Secara fisik jenengan masih dikatakan ada hamba, ada Gusti. Secara fisik loh Pak. Secara syariah. Tapi secara hakikat tidak. Sehingga ketika fisik sampai sholat, umpama ruhaniyah sampai itu, tinggalkan rasa keakuan diri yang sholat. Berarti apakah itu disebut Allah nyembah Allah? Bukan. Allah itu punya sifat yang jarang umat manusia ketahui, atau jarang manusia itu membongkar-bongkar. Apa? Sifat jaiz. Sifat jaiz, wenang. Wenang bertindak apapun, wenang segala apapun, dan selain daripada dia, daripada anak aku Allah, itu berhubung tidak ada, bagaimana bisa mempengaruhi? Nggak bisa. Biasanya jenengan niku kali kula niku letak bingungi, mosok si Gusti Allah nyembah Gusti Allah ngoten dah. Lah niku karena kita terpengaruh dengan teori syariat. Bukan perkara nih Allah nyembah Allah, Pak. Yang dimaksud nyembah seperti teori di syariat bukan. Mungkin jenengan pernah memahami kodim ala kodim. Pujinya Allah pada dirinya sendiri, yes iku sing pantes. Gusti Allah muji nang awake dewi. Oleh sebab itu sampailah kau pada tingkatan ana. Sebab kalau belum kau sampai tingkatan ana, maka
masih kegolong Anda ini menduakan Allah. Wis, wonten ayat lain seakan-akan ada dua tapi adanya ahad. Ini sesungguhnya ingsun iku wajah tu kuhadapkan wajahku, wajah roh maksudnya. Wajia terhadap wajah Allah. Ini kayak dua toh Pak ya? Kayak dua, sepertinya dua. Kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Dua. Kalau sampai lihat dari sisi muraqabah atau bahkan sisi syariat, koyok-koyok luru. Kalau ini maksudnya ada dua, temenan dua antara roh dengan wajah Allah, gak mungkin di belakang ayat mengatakan wa ma'ana. Mestinya wa ana, tidak wa ma'ana. Di situ kan ayatnya kan wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menduakan Allah. Nah ini. Jadi jangan dipandang ini wajah tu wajia itu dua Pak. Wis tergantung jenengan mandangi dugi pundi. Nek mandang sampean iku di ana lo ya. Iki antara yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Makanya mengapa di situ bahasa persaksian syariat asyhadu. Saya bersaksi, saya siapa? Bersaksi, melihat, menyaksikan siapa? Illallah. Lah gitu toh. Allah yang mana? Terus ada kaitannya apa antara asyhadu dengan Allah? Ini Pak tidak akan bisa dipecahkan. Maqasidul a'dhamnya, maksud aslinya, manakala kita masih berhenti di la ilaha illallah atau huwa. Kalau Anda sudah ke anta, apalagi ke ana, udah clear sudah. Inilah yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Cuman kalau kita tarik dari sisi syariat atau muraqabah pun mendekat pada Allah masih ada dua Pak. Sekalipun jenengan ini sudah tidak ada perkara selain Allah, tapi keakuan diri masih ada, itu masih termasuk syirik pada Allah. Memang dikatakan bingung, bingung nek ngaji babakan masalah hati. Mengapa kita bingung? Karena yang kita pakai itu akal. Keringetan sampai sak jagung-jagung yo mboten masuk. Jadi kedah sampean lebetaken dateng hati, rasa tadi baru clear. Nggih. Jadi kita tidak akan bingung siapa yang menyembah dan yang disembah manakala sudah masuk di ana. Wonten mriku, nggih. Masih ada bapaknya? Kalau nggak ada, saya lempar ke ibu. Ada Bu? Kalau nggak ada, cek dipek bapak. Berarti tinggal 3 bapak. Monggo, monggo nika. Nika sing ngajung nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet. Ketika kita sholat menghadap kiblat, nah di situ ada sesuatu, misalnya tembok, agar bisa menembus ke Allahnya, dipandang dari apanya atau mananya. Nomor kali nopo saged
dialing-alingi Allah niku kali sesuatu. Di depan Allah niku nomor saged dialing-alingi ngoten nggih. Sampun Sampun nggih. Nggih. Ketika secara syariat kita sholat menghadap kiblat, yang jelas di depan kita ada tembok. Bagaimana caranya ruhaniah hati sampean itu bisa memandang wajahnya Allah? Cuman satu Pak jalannya. Fungsikanlah dzikir sirul asr saat jenengan sholat. Hafidu ala sholawah, ketika Anda melaksanakan sholat 5 waktu, biar jenengan iki wakumu lillahi qanitin ay khasyiin, betul-betul khusyuk, fungsikanlah dzikir sirul asrar. Fungsinya dzikir sirul asrar, hati jenengan sudah meniadakan keakuan diri yang melakukan. Yang kedua, menetapkan diri Allah yang melakukan. Ketika hati itu sudah masuk di wilayah tersebut Bapak Ibu, maka tidak ada satupun makhluk yang menyesatkan jenengan. Inilah maksud ketika aku memberikan petunjuk terhadap hambaku, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Pun, iku carane. Yang kedua, apakah Allah bisa dialing-alingi oleh sesuatu? Mohal Pak. Mohal. Allah bisa teraling-alingi. Sing kealing-alingan iku jenengan kali kula. Artinya apa? Bagi Allah, selain Allah itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa mengaling-alingi perkara yang ada? Mohal. Berhubung hati kita masih di wilayah selain Allah itu ada, maka keadaan yang tidak ada, yang kita ada itu loh akhirnya mengaling-alingi kita kepada Allah. Tapi bukannya Allah teraling-alingi perkara yang tidak ada itu. Bulet apa bingung? Pun ngeten Pak. Gak bingung tok dicampur ngelu ngeten. Hati seseorang dibagi dua. Pertama, si A duduk di wilayah bahwasanya selain Allah itu ada, sebab diadakan oleh yang ada. Oke. Dunya saisine ayate ya akeh. Walillahil masyriq wal maghrib. Apa yang dari jagat timur dan jagat barat semua itu milik Allah. Termasuk kita ini Pak, disebut makhluk. Oke, kita berjalan ngomong dulu pada hati kita yang pada saat masih mengatakan selain Allah itu punya sifat ada. Sepanjang sejarah, sampai kapanpun, bagi kita yang masih di zona ini, tak akan pernah ruhaniah jenengan ini bisa memandang Allah. Karena apa? Karena di dalam hati kita ada rasa, ada iman selain Allah itu ada. Satu, itu disebut ahli hijab. Yang nomor dua, si B, disebut ahli syuhud. Dalam pandangan mata ruhaniah beliau-beliau itu, selain Allah itu sudah tidak ada termasuk dirinya.
termasuk dirinya. Tapi dalam pandangan mata jasad selain Allah ya ada. Paham ya? Loh, bagi jenengan yang ada di wilayah di sinilah akan bisa memahami bahwasanya Allah itu tidak bisa terhijabi oleh apapun. Sebab bagi Anda apapun itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa menutupi perkara yang ada? Si jelimet, si munyer-munyer, mboten nggih? Oke, clear. Berikutnya, monggo. Wonten niki sisih kilen. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih Gus, di saat diri ini melakukan kholwat atau zikir sirul asror, yang hamba rasakan ini ingin bertemu Allah itu enggak bisa ketemu materinya kan Gus, secara wujud, secara materi. Yang hamba bisa rasakan hanya rasa Gus, atau hanya melihat ciptaannya aja itu Gus. Jadi untuk bertemu Allah itu memahaminya gimana Gus? Ngoten nggih. 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 Sampun? Sampun, alhamdulillah. Jenengan mungkin ketika saat di syariat itu ketemu makalah ngeten. Ning dunya iki kuwi bisa nyawang Allah hanya sebatas batinnya. Ning akhirat sak ruh sak dohiriai. Lah ngoten nggih. Mungkin nanti dengar makalah ini. Di dunia ini kita hamba Allah, kekasihnya, hanya bisa berjumpa secara batiniah. Tapi sok ning akhirat sak wujud dohiri. Lah ngoten nggih. Wis. Kula nggih ngoten. Wayah mondok dhisik wayahane ya krungu makalah ini sumbernya dari mana sampai sekarang kula mumet oleh goleki. Bon, wis gak usah dipermasalahno. Ternyata ngeten. Ketika di dunia ini jenengan kali kula niki bisa memandang Allah wujudnya, ya, baik secara dohir maupun secara batin, tergantung jenengan. Tergantung. Masihkah jenengan ini mengatakan selain Allah ada apa enggak? Kalau masih mengatakan enggak, kalau masih mengatakan masih ada selain daripada Allah, maka jangan sampai jenengan ikut tahu wujud dohiri Allah. Ojo arep-arep. Paling secara batiniah lewat rasa. Tapi nek jenengan sudah mengatakan selain Allah itu tidak wujud, maka Anda akan tahu wujud dohiri Allah. Gak usah ngenteni akhirat sok apa sing dikatakan ketika saat kita masih ada di kelas syariat dulu. Akhirat sesuk kan nek wis beberapa tahapan proses dunia itu kiamat, terus nanti hari kebangkitan, terus hari penghisapan, barulah kita nguwat siratal mustaqim sing kejungkel yonan roko, lah ngoten nggih, sing mlakune lurus nang suar baru ketemu Allah sak dohire, lah ngoten toh. Kita enggak bicara tentang hal itu sekarang.
Jikalau saya ulangi jenengan sudah betul-betul mengatakan dan beriman selain Allah itu tidak wujud, maka Anda pasti akan tahu wujudnya Allah secara dohir, tidak batin aja. Bon, jenengan nek mengatakan roh iku makhluk apa kholik? Parane sampean ngomong kholik iku tekon ndi? Memang Pak ya, nanti jenengan mengatakan roh itu bukan roh, karena nama roh itu sudah tiada. Jikalau itu masih makhluk, maka jenengan akan tahu sebetulnya Allah dari sisi zahir. Jasad sampean iki bisa nyapo-nyapo, iku sebetulnya perilaku roh. Bukti umpama roh sampean iku ra ono, alias bahasa syariat dicabut malaikat Israel, jasad isok lapo. Nah, ngono ta? Berarti apa yang dilakukan oleh jasad iku hakikate perilakune roh. Tinggal jenengan iki masuk di dalam kalimat roh itu siapa? Makhluk apa kholik? Jenengan jawab kholik, gak tak salahno. Jenengan jawab makhluk, yo gak tak salahno. Gus tambah bingung kula niki. Kok gak disalahno? Karena kapasitas imannya masing-masing. Ngoten lho kula niku maksude. Silakan. Nek sampean takok asline yo napa? Baru kula ngomong. Terus pundi? Sing asli mawon, mboten KW. Sampai nek ngundang Roma asli misale ya bondone gede. Nek KW ya gak sama dengan asli. Jenengan beli sandal asli kulit bukan KW, harganya lebih mahal. Maksudnya apa? Jenengan akan menemukan asli birriyadati wal azkar. Harus berani prihatin dan zikir baru ketemu asli. Sing kula omong iki iku sebatas ilmu. Jenengan tidak akan dong 100% manakala tidak ketemu. Wis ilmu ning ngene dur. Jaba njero iki Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ya zahir, Allah ya wis iku teori nih. Jaba ya Allah, njero ya Allah. Wis jenengan ben gak munyer-munyer birriyadati wal azkar. Sampai harus riyadah dan zikir sampai nuju ana pun. Engko nek wis nuju ana lak ngomong ngene. Oh bener arek gendeng biyen ngomong iku. Ngaten. Nek sakniki tasik sampai niki wis ngaji bingungno. Pun. Niku wau. Berarti apa? Janganlah kau mengharapkan lekas datangnya buah kates. Lawang kamu itu belum nandur. Parane tekondit. Tanduren pohon kates nanti dengan sendirinya pada waktunya buahnya akan datang sendiri. Yang terpenting Anda harus mencukupi apa yang dibutuhkan pohon kates itu. Pupuknya, airnya, udah. Artinya birriyadati wal azkar, lakukanlah itu. Ojo kakean. Gus kula niki 2 tahun durung wusul-wusul. Lah kan iku berarti kita kakean cocot.
Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ingin ada keinginan untuk bertemu Allah, wis syaratnya bertemu Allah itu aja lakukan. Masalah wujude karep iku engko apa jari Gusti Allah. Artine mesti teko nek wis wayahe tek. Ana wong meteng, Pak. Wong meteng, orang hamil 1 bulan belum waktune metu, ngedeno wato bagaimanapun ya ora metu-metu. Tapi nanti kalau ibu hamil sudah waktunya anak itu keluar, digawe ngeden titik ngene wis. Iku laksana seperti itu, Pak. Cukup bagi Anda, bagi kita untuk mencukupi apa yang dibutuhkan pohon kates tadi. Pupuknya, airnya, manakala ada hama harus kita semprot atau gimana. Apa maksudnya? Jagalah birriyadati wal azkar. Syaratnya cuma 2 ketika kita ingin bertemu Allah. Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Benahi dzikir sirul asr terus. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan mudah muncul keakuan diri dalam hatimu ketika saat nyapo-nyapo. Pun. Ada lagi, satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Kecamatan Taman, Nggih. Kampung Keramat Njegu. Asma kula Muhammad Wujud. Nggih. Badhe tanglet Gus masalah babagan salat sing kula praktekaken. Nggih. Lah yen wonten kiai ngengken kula salat tapi cekelan isine takbir Allahu Akbar liwat rasa. Lah samangke niku kula praktekaken semenjak kula kantuk dawuh kados mengkaten niku sampai sakniki napa leres ngangge isine Allahu Akbar niku dicepeng lewat rasa uripe termasuk uripe Allah. Lah niku sing kula praktekaken kados mekaten. Nggih. Kados kula nglampahi pas waya dados ngimami Mas salat maghrib. Lah sing kula cepengi kados ngamakaken niku wau sampai ayat niku mboten karu-karuan. Ngoten Gus. Ngebleng. Ngoten nggih. Akhire jamaah niku Lari kabeh. protes. Protes, nggih. Saderenge sak mantuni salam. Lah kula nggih saged mboten saged jawab. Wis kula pasrah mawon ngoten. Inggih. Nggih kados mengeten Gus Nggih, sing nggih. kula sampaikan dene enten kesalahan kula nyuwun nggih pangapunten Nggih. lan nyuwun bimbinganipun. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya secara ringkas ya. Tapi urainya Allahu Akbar yang bagaimana? Bukan itu harus dibaca, enggak. Itu harus diterapkan maksudnya di dalam rasa. Allah utawi urip dalam diri Anda. Ana iku akbar wujude. Urip ya iku kekuasaane isok ngadeg, isok ruku, isok sujud, isok nyapo-nyapo. Itulah tadi yang kumaksud Allah batin, Allah dohir. Allah utawi urip ana iku akbar wujude ana yaiku dohiriyah jenengan iki gemebyar.
Contoh wujud jenengan gerak-gerak sholat, itulah akbar. Lah akbar iku wujud dari urip Allah di dalam ana tadi. Memang iki jalannya lewat rasa. Tetapi saya tambah, jangan hal itu hanya dilakukan ketika sholat 5 waktu, tapi lakukanlah juga di luar sholat 5. Inilah maksud saya Allah Muhammad. Muhammad iku nyatane Allah. Hurufnya ya mesti podo papate, alif lam lam ha. Muhammad mim ha mim dal. Iku maknane ngadeke wong salat, rukuk sujute lungguhe wong salat. Nek wis iki diplekno iku sing disebut syahadat tunggal. Sing bersaksi juga yang menyaksikan. Pun lengkaplah huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Leres pun.